dipersilakan kalau ada yang mau tanya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Lamudin. Pak Lamudin sudah mengupas dari A sampai Z, ya bahkan sampai ke classroom. Kami peserta 100 sekolah PR itu berapa bulan ya? Itu belum apa namanya? Memang pelatihan kita ini memang ya, dan harus saya pikir sih memang guru-guru hebat ya yang masuk di sini bisa dalam sehari kita hari ini Bapak Ibu sanggup membuat satu scene yang sesuai dengan KD atau topik atau tema yang Bapak Ibu butuhkan di kelas yang akan diajarkan, itu sungguh luar biasa ya. Oke, untuk sesi pertanyaan atau sebelum sesi pertanyaan, saya juga sedang membuka aplikasi Melia Lab. Cuma saya coba berbagi dulu apakah kelas yang saya buat waktu itu masih buka atau enggak ya. Oke, kode kelasnya Bapak Ibu yang sudah download aplikasi Melia Lab di handphone untuk viewer, Bapak Ibu boleh membukanya sekarang. Saya boleh kasih kodenya. Pak Rizky tolong diketik. Pak Rizky. Baik Ibu. Ya, 075980. Pasangin tuh, pasangin. 075980. Itulah yang dimasukkan di viewernya. Yang di handphone Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat seperti apa sih di dalam sini itu kalau kita sudah selesai membuat konten di kreatornya gitu. Ini hanya salah satu contoh saja ya Bapak Ibu. Oke, bisa biar kita sama-sama. Atau ada yang sudah berhasil? Boleh angkat tangan Bapak Ibu atau boleh chatting. Kita praktek dulu. Ya, kodenya 075980. Apakah kodenya masih berlaku? Kalau misalnya kodenya masih berlaku berarti masih on. Kalau misalnya ini berarti udah tutup. Kalau kita sambil zoom begini dengan membuka aplikasi Melia Lab memang agak lambat. Terutama mungkin tergantung laptopnya ya Bapak Ibu. Internet juga. Ya, internet juga. Ini hanya salah satu contoh saja. Boleh Bapak Ibu berbagi dengan kita. Apakah bisa melihatnya? Bagi yang sudah mendownload aplikasi Melia Lab yang di handphone, Expired Bu. expired ya? Sudah expired. Di classroomnya sudah expired. Lagi 531340. Yang 075980. Oh, bukan. Berarti kalau itu expired, saya kasih satu lagi 531340. Oh, bentar. Satu dulu. Expired juga kan? Kalau expired, nanti akan saya share dari handphone saya. 531340. Tidak bisa juga. Oke, kalau tidak bisa saya akan berbagi dari handphone saya. Bentar Bu, ditunggu dulu Bu. Mungkin tadi ngetik yang lama kali. Yang 531540 tadi. Expired juga. Expired juga. Soalnya saya belum bisa on sekarang. Lagi loading. Kalau Pak Lamudin laptopnya bukan punyanya ya? Pak Andes kelasnya mungkin sudah expired, jadi bisa diaktifkan lagi di kreator.
Lasa yang expired Pak Bu itu ya. Bu Saro? Ya Bu Irma agak kesulitan teman-teman nih. Apa Oh, tidak sebaiknya begini Bu Irma? Bu Irma bikin 1 KD aja, terus teman-teman suruh ngikutin contohnya gitu. Klik ini gitu. Jadi Nah, waktunya itu yang sama Bu Sarah, benar. bukan waktunya nggak cukup Bu Irma nih. Kita nanti dilanjutkan ke tanggal 5-nya gitu kalau waktunya nggak cukup begitu. Ya, sekarang kan masih kasih pengenalan contoh. doang ya. Ya, kasih Cara-cara contoh. fiturnya aja. Prakteknya nanti di minggu berikutnya kayaknya waktunya mau. Ini panitia sama peserta semangatnya tinggi semua ini. Bu Saro, Ya, ini ada nama saya yang di handphone dijadikan co-host biar saya bisa sharing. Saya Terima hanya kasih, Pak memberikan Andes. contoh gitu biar penasarannya sedikit berkurang. penasaran mereka itu. Dijadikan co-host dulu, Bu. Yang ada nama Irma satu lagi. LG ya. Iya, Bu. Bentar ya. Tapi kalau memang udah dikasih tahu kan harus jawab sih memang. Ngapa tadi kasih tahu kan harus ada jawaban, penasaran jadinya. Coba aja yang tadi Iya. perlu saya buat itu Irma, kode kelasnya 869 758 869 758. 869 758. ini karena peserta ini pada penasaran ini, pengen tahu kayak apa sih gitu. Karena udah diawali kasih tahu ya udah harus tahu bener. Ntar boleh nanya nggak Bu Sarah? Oh boleh Pak, boleh nanya. Makasih. Pak Lamudin, Bu Irma, Bu Saroh, Iya Pak. ya boleh minta izin share dari mungkin Oke. saya ada Iya. kelas ya. Mantap. Silakan, Pak. mantap. Silakan, Pak. Akan dengan senang hati. Iya, dengan senang hati, Matur Pak. nuwun, Ini terima kasih. udah expired dari classroom saya. Ya, oke. Boleh ya minta izin ya. Silakan Pak. Nah, sebentar saya buka Media Lab-nya dulu. Ya, sambil menjawab pertanyaan Bapak Ibu, itu kenapa banyak sekali ya, kenapa standpoint-nya belum buka, itu belum dikonfirmasi. Sabar ya Bapak Ibu. Kemudian, apa lagi? Apakah ada pertanyaan Pak Rizky di chat? Itu Bu Irma, itu mereka tuh ada yang tadi kan minta update, ternyata banyak yang ngetiknya dismiss gitu. Oh, Nah ini ya. Ini kan ada terbaru nih. Kalau misalnya udah buka, kemudian ada minta update, kalau berhasil ya berhasil. Kalau misalkan tidak berhasil, berarti dismiss atau di close aja. Di update-nya dari run dari desktop-nya. Dari desktop, klik kanan, ada run administrator. Nah, itu diklik, ditungguin sampai 100%. Kemudian ada muncul lagi update-nya baru berhasil. tadi kan nanti oleh Pak Andes akan diberikan update-nya yang premium ya Bu Irma. Nanti setelah Itu udah premium, udah. itu udah premium. Oh. Betul. Mungkin di sini aku share screen udah kelihatan. Ya, Udah, Pak. Pak, sudah. Silakan Pak. Nah, ini nanti kalau misalkan buka kreator, ada update, ini tinggal di update now aja. Nah, ini nanti akan ada proses update ya. Kalau bisa dilihat di sini, nah ini ada update-nya lagi berjalan. Dia terus update. Nah, kemudian setelah selesai, ini ada bacaan restart Media Lab to finish updating. Kemudian kita klik restart. Walaupun belum 100% ya Pak. Enggak, update-nya yang di bawah itu tadi. Iya. Nah, ini kembali lagi. Kembali lagi tadi setelah saya restart, baru dia, oke. Baru kita fetching list asetnya dari cloud servernya Media Lab. Nah, ini kita tunggu untuk build object cache dan UI-nya. Nah, di saat proses ini, kita harus terkonek dengan internet. Sebenarnya tidak butuh cepat, yang penting stabil aja.
kita tunggu sampai 100% karena dia nge-build atau manggil data-datanya dari cloud servernya Media Lab. Nah, nanti di sini akan saya coba perlihatkan kelas-kelas atau scene-scene yang dibuat oleh para guru yang mengikuti program 100 Sekolah Pionir VR. Ini kelasnya keren-keren. Mungkin juga ada template-nya Bu Irma nih, saya kurang tahu. Soalnya yang masukin tim kita. Tapi kita coba lihat satu persatu. Nah, oke, kalau sudah, klik start. Nah, tadi sebenarnya sama dengan tampilan yang Pak Alamudin. Nah, di sini kan saya sudah masuk nih ya, ceritanya pakai akun saya. Nah, kalau Bapak Ibu udah masuk, tadi ada pertanyaan ya, kenapa yang standpoint dan yang lainnya masih di lock, itu nanti ditunggu aja. Mungkin setelah webinar ini kita akan buka dari data Gmail yang di loginkan, yang didaftarkan, kita akan bukakan fitur premiumnya sehingga bisa mengakses ini semua. Tapi jangan lupa sebelum memulai kita sign in dulu. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya oleh Pak Alamudin bagaimana proses sign in-nya. Nah, kemudian tadi juga sempat ada pertanyaan ya, apakah ini bisa save automatic? Nah, itu bisa. Jadi di sini ada menu setting. Kalau saya klik, nah ini ada save scene reminder. Jadi kita bisa setting reminder kapan harus save template apa yang kita kerjakan ini. Karena bisa jadi kita lagi ngerjain enak-enak gitu kan, lagi seru-seru, tahu-tahu laptopnya mati atau habis baterai atau apa. Jadi di sini kita bisa set reminder setiap 10 sampai 60 menit. Jadi terserah mau disetting berapa. Dan auto save scene, ini auto save itu bisa kita setting juga gitu. Jadi setiap 30 menit atau 10 menit terserah gitu. Nah, ini tinggal di save. Jadi dia akan ada reminder system dan juga auto save-nya. Nah, nanti kalau kita klik new scene di sini, nah sebenarnya nanti akan ada pilihan. Kita mau membuat blank scene atau kita kalau blank scene tuh mulainya dari awal. Nah, jadi seperti ini. Tapi kalau kita klik new scene dan juga di sini ada templates. Nah, templates ini yang kita kita kumpulkan dari tim Media Lab dan juga beberapa karya-karya terpilih dari Bapak Ibu guru yang mengikuti kompetisi 1000 guru pionir VR dan juga program 100 sekolah pionir VR. Nah, ini sebenarnya bisa dipilih nih. Misalkan kita mau pilih, coba saya mau pilih yang ini ada banyak sekali nih. Nah, ini misalkan ya. Yang manusia purba, Pak. Wah, manusia purba. Ini ya? Iya. Nah, kalau saya klik ini, nah nanti di sebelah kanan tuh ada gambar ya. Gambar itu kayak semacam thumbnail atau screenshot. Ini tampilannya kan seperti ini. Nah, kemudian ini kita bisa langsung klik nih, use this template. Klik, dia akan loading, dia akan memanggil data ya dari servernya Media Lab. Nah, langsung jadi. Jadi kalau kita pakai templates, kita udah bisa langsung mendapatkan hasil seperti ini. Jadi kalau memang Bapak Ibu misalkan, kayaknya nanti bikin nggak ada waktu nih untuk bikin dari awal, ya udah pakai aja template yang sudah ada. Nanti bisa dimodifikasi sendiri, entah itu mau ditambahkan karakternya atau orang-orangnya dan sebagainya. Nah, ini misalkan ini si manusia purba ya. Nah, kemudian ini ada standpoint-nya ini. Nah, terus kemudian dia nanti kalau ngelihat, nanti ada di pop-up infonya ada tulisan seperti ini. Nanti mungkin bisa dimodifikasi sendiri. Nah, cuma untuk lebih singkatnya,
Ini bisa saya save langsung, ya. Nah, zaman purba 1 misalkan saya kasih ya. Ini saya save. Nah, kalau sudah sukses, ada tulisan seperti ini, kita confirm. Terus, untuk membuat classroom, ini tadi Pak Lamudin juga sudah menjelaskan, kita bisa klik My Classroom, diklik lagi. Nah, di sini saya udah banyak bikin kelas sih sebenarnya untuk pelatihan. Tapi kita bisa bikin classroom lagi, misalkan saya bikin lagi classroom. Untuk membuat classroom ini unlimited ya, Bapak, Ibu mau bikin 1 juta classroom juga nggak apa-apa. Classroom name-nya mungkin kita bikin pelatihan. Nah, di sini ada kapasitas kelasnya, Bapak Ibu. Jadi, 1 kelas itu maksimal 50 pengunjung. 50 siswa gitu ya. Jadi kalau saya set di sini, nah di sini ada bacaan available for berapa hari, berapa jam. Nah mungkin tadi link classroom dari Bu Irma itu mungkin sudah expired karena sudah melewati harinya. Tapi sebenarnya kita bisa mengaktifkan lagi nanti dengan mengklik classroom yang sama, kemudian di set lagi untuk berapa harinya. Nah, mungkin di sini saya set 10 hari gitu ya. Jangan deh, 5 hari gitu. Nah, ini saya create classroom-nya. Nah, keluarlah kode ini. Kode ini nanti yang mungkin bisa dicatat dulu Bapak Ibu kodenya 537863 atau saya copy di kolom chat ya. Oke. Nah, tapi sebelum selesai, ketika sudah mendapatkan kode ini, saya harus ngeklik lagi. Nah, ini kelasnya sudah aktif, tapi di classroom-nya masih kosong nih. This classroom has no scene at this time. You can add scene to this classroom by pressing plus button below. Jadi, saya klik ini. Nah, di sini ada zaman purba 1. Saya klik, kemudian saya add. Kemudian klik yes. Baru saya masukin scene yang saya save tadi ke classroom tersebut. Nah, setelah ini baru deh bisa diakses oleh para siswa. Dan maksimal memang 50, jadi nanti kalau sudah lewat 50, misalkan orang ke 51, biasanya dia nggak bisa akses. Gitu. Jadi mesti dibuat lagi classroom yang lain mungkin dengan isi kelas yang sama. Nah, silakan Bapak Ibu coba kode classroom yang tadi. Yang di Zoom-nya, yang saya share di ini ya, di kolom chat ya. Nah, di sini juga di New Scene itu ada banyak sekali. Kalau misalkan Bapak Ibu mau mencari referensi, ini ada banyak sekali referensi-referensi ya. Banyak banget, ada dimensi 3 ya, matematik, ada biologi, ada keperawatan, fisika, ini seperti ini, gerak harmonik sederhana. Nah, ini kalau saya klik, oke. Nah, ini bisa langsung muncul nih. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau, ini ada gerak harmonik sederhana nih, ya udah deh, saya pakai ini terus kemudian saya tambahkan sedikit juga boleh. Nah, ini kalau ini ada aset yang dimana kalau nanti siswanya klik gitu ya. Kalau si siswa klik di bandul ini, nanti dia akan bergerak seperti ini. Gitu. Nah, fungsinya untuk apa sih animated ini? Ya, fungsinya sebenarnya memang untuk simulasi ya. Jadi nanti kita bisa setting standpoint di sini sehingga siswa bisa melihat benar-benar dia seolah melihat bandul ini gitu ya di dunia virtual. Terus dia bisa tahu masa bebannya 100 gram, panjang tali
40, amplitudo 30. Nanti kan mereka bisa belajar tuh menghitung frekuensinya gitu kan, dan sebagainya. Dan di sini juga kalau misalkan siswanya melihat di sini, nanti kalau mereka ngeklik gitu ya, nanti akan ada pergerakan seperti ini. Nanti kan di sini Bapak Ibu bisa membuat teks gitu ya, atau annotation, misalkan masa bolanya sekian gitu, terus kecepatan atau sudut apa namanya, sudut pas dia amplitudo maksimalnya sekian gitu. Nah itu juga bisa. Nanti kan semua bisa penjelasannya bisa ditaruh di sini, di apa namanya, di pop-up info yang ini gitu. Nah ini kan seperti ini. Kemudian juga nanti bisa add quiz. Dan untuk detail mungkin di pelatihan yang lebih mendetail ya. Cuma di sini fungsi-fungsinya banyak yang bisa kita eksplorasi. Udah dicoba classroom-nya? Untuk mengklik kodenya itu, mungkin saya bisa kasih contoh. Bapak Ibu, ini di handphone saya, si Milelab viewer-nya bisa dilihat ya di kameranya. Nah ini kalau saya pilih non-gyro gitu ya, saya start. Sorry, balik. Nah ini nanti cara ngekliknya gini, ini kan ada titik putih nih. Nah ada titik putih itu ya di center ya. Nah itu tinggal diarahkan saja ke kodenya. Jadi di sini ada angka 5 gitu ya. Diklik, tik 5, 3, 7. Gitu. Jadi dia ngegerakinnya pakai ini di swipe sampai si titiknya ini ke nomornya baru kita bisa klik gitu. Sama juga dengan mode VR dan juga mode 360 juga sama. Kita mesti mengarahkan ini. Baru nanti setelah selesai bisa di-accept. Setelah selesai itu dia bisa di-accept, nanti dia bisa masuk ke classroom-nya. Mungkin sekian dulu dari saya. Silakan Pak Alamudin, Bu Irma. Oke, terima kasih Pak. Saya lagi sedang menonton. Ya, oke. Kalau Bapak Ibu sudah masuk ke classroom yang diberikan Pak Andes, itu kan tidak bergerak ya Bapak Ibu ya. Harusnya sih saya harus praktek juga gini dengan aplikasi Milelab-nya. Cuma laptop saya tidak mendukung, internetnya tidak mendukung Bapak Ibu. Jadi ketika pertama kali playernya itu standpoint-nya itu harus di depannya Bapak Ibu. Di depannya ya, jaraknya boleh 1 meter, yang tadi kan G itu. Nah baru kita bisa lihat viewernya. Di share screen Bu. Ya. Pak Alamudin boleh Pak Alamudin? Saya tidak bisa share screen langsung dengan aplikasi Milelab-nya Pak. Yang tadi Pak, yang Bapak bikin isinya tadi Pak. Belum kelihatan. Nah, dah. Nah, dari awal Pak. Nah, itu kan ada di belakangnya itu Pak. Nah, itu kan di sebelah kanan yang standpoint-nya, itu kan ada urutannya tuh Bapak Ibu, urutan yang di sebelah kanan tuh standpoint 1, 2, 3. Nah, ini terbaru nih Bapak Ibu. Kalau kita di awal-awal ikut pelatihan, ini tidak begitu. Nah, sekarang udah enak banget. Jadi, yang pertama di depan player itu adalah
harus standpoint nomor 1. Gitu supaya playernya bisa jalan. Nah, kalau diklik itu bisa Pak. Jadi nomor 1 standpoint nomor 1, nah majukan ke depan Pak. Di depan, ke depan digeser, di depan player. Nah, ini langsung. Ini nomor 2. Nah, itu nomor 2. Yang di belakang player Pak. Nah, iya tuh. Dimajukan ke depannya Pak. Nah, itu kuncinya yang pertama. Iya, ke depan 1 meter, Pak. Oke, baru deh. Nah, itulah yang kita lihat nanti di viewer itu. Kemudian berurut lagi kedua, ketiga, sampai ke 100 juga boleh, terserah kita ya. Mau berapa, kita bikin standpoint-nya, mau di sini tersebut. Nah, kunci yang pertama ya Bapak Ibu, standpoint nomor 1 harus di depan player. Itu kalau bisa langsung action sekarang yang sedang Bapak Ibu buka aplikasinya, boleh langsung action. Ya, ketinggiannya bisa dilihat dari properties. Boleh dilihat searah pandangan mata. Ya. Jadi klik kanan, ini buat mengubah bagian-bagian. Iya. Nah, silakan diteruskan Pak. Aku mau pakai. Oke, boleh sambil praktek, boleh sambil bertanya, boleh. Kita masih ada waktu. Bu Irma boleh bertanya? Ya, silakan Pak. Silakan. Ya Bu Irma, terima kasih ya atas kesempatannya dikasih pelatihan ini loh. Terima kasih buat Pak Andes, Bu Syaro, Bu Irma, sama Pak Alahmudin. Ini sangat bermanfaat banget buat kita, kan ini sangat baru sekali ya. Kita juga baru lihatnya sangat luar biasa ini buat inovasi pembelajaran ke masa depan gitu loh. Jadi saya tadi coba buka aplikasinya, udah di unlock ya. Kok saya bisa buka admin? Nggak tahu. Saya coba masuk pakai email yang saya daftar di situ. Saya coba kok udah bisa diakses itu. Oh, sudah bisa. Nggak tahu udah berapa, nggak tahu. Yang kedua, gimana kalau dibikin contoh yang sederhana dulu biar kita bisa ngikutin gitu. Sederhana aja dulu, step by stepnya gitu. Itu aja sih Bu. Makasih ya. Oke, ya terima kasih Pak untuk menjawab kenapa masih di lock. Tadi Pak Andes sudah bilang kan kita ada ratusan tuh daftarnya rame-rame kan gitu. Itu harus diimprove satu-satu Pak. Jadi standpoint-nya belum aktif. Kalau udah diimprove itu standpoint-nya nanti semua terbuka Pak. Semua asetnya akan terbuka. Gitu. Sekarang pengenalan doang sebenarnya. Sebenarnya hari ini kita pengenalan, cuma Bapak Ibu sudah bersemangat semuanya. Ya, inti yang pertama itu tadi playernya dengan standpoint yang pertama itu harus di depan, berurutan, tidak boleh skip. Nah, saya tidak bisa langsung praktek nih Pak, karena laptop saya dengan internet tidak bisa mendukung gitu. Yang kedua, jarak antara satu standpoint dengan standpoint berikutnya itu maksimal 10 meter, berarti 10 kotak gitu. Nah, kemudian untuk lebih kemanakah kita maunya seperti apa, itu letakkan standpoint kemana, nanti kemana, seperti itu. Kalau misalnya ada info, kita ambil, kita drag itu pop-up infonya. Kita tulis di situ ada apa, apakah dengan ada suara, atau dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian kalau kita mau menambahkan YouTube seperti yang Pak Alahmudin tadi jelaskan, itu sudah Pak Alahmudin sudah jelas banget tadi mengambil URL-nya saja, kopas ke situ. Nah, terbaru lagi, kalau misalnya kita nggak mau dari YouTube, saya mah udah punya video sendiri, tapi nggak di YouTube. Nah, itu sudah ada juga. Itu terbaru Pak, baru beberapa minggu ini. Kita ada bulan Oktober belum, November ini baru itu Pak. Kemudian saya mau fotonya juga ada, mau foto sendiri, itu juga sudah ada custom tadi Pak. Gitu. Jadi
ini udah lebih mudah sebenarnya daripada awal kita masuk pelatihan kemarin ya. Ini udah lebih lancar, udah lebih gampang. Di viewernya juga udah lebih gampang. Oke, begitu Pak Iman. Ya, makasih. Sekali lagi Bu, asetnya luar biasa, banyak sekali ya asetnya ya. Terus tadi saya jadi pengen nyoba cepet-cepet. Terus ini Bu Irma tadi, Ibu Irma bilang jarak standpoint itu 10 kotak ya, biar saya note Iya, dulu. Notetnya. betul. Maksimal ya, maksimal. Karena Oh, kalau maksimal dia 10 kotak. Ya. maksimal ya. Kalau dia lebih dari Idealnya 3. kalau dia lebih dari minimal 3, minimal jangan berdekatan Iya, juga kan iya. boleh. Idealnya. Boleh. Oke, makasih Bu Irma. Kalau misalnya lebih dari 10 dia tidak terlihat nanti Pak. Tidak kedetek Terlalu jauh ya. gitu. Ya, kejauhan gitu. Oke, Oh, terima kasih banget. sama-sama. Ada lagi pertanyaan Pak Riki? Boleh? Tadi ada Pak Torik Anasrullah yang mau bertanya. Silakan. Langsung dibuka speakernya. Ya, tes. Ya, silakan. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Torik Anasrullah. Iya, Pak. Ya, Kameranya Pak. Iya, silakan, Pak. ya di sini panas banget di sini. Ya. Langsung saja ya pertanyaannya. Iya, silakan, Pak. Ini awal katanya informasinya perkenalan. Memang dari teman-teman antusias semuanya ingin kita. Iya. Karena ingin cepat adaptasi begitu. Guru-guru hebat kan begitu. Betul, Pak. Waktu yang sebentar tapi betul-betul dimanfaatkan. Betul. Itulah kagumnya saya dengan guru-guru yang bergabung di sini. Makanya dari fasilitator atau dari narasumber jangan istilahnya jangan menghambati mereka. Biarkan muncul gitu. Hanya langsung ditanggapi saja gitu aja. Dilayani. Terima kasih. Saya juga merasa senang sekali bergabung di sini. Banyak sekali pengalaman yang ingin saya terbawa iklim yang diciptakan di sini. Ingin cepat-cepat adaptasi juga. Cuman saya lagi-lagi saya harus dari mana memulainya gitu. Harapannya dari para fasilitator bisa istilahnya nanti dengan sabarnya membimbing dan mengarahkan bagaimana supaya sampai bisa seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah masuk dengan email saya alhamdulillah sudah bisa. Tinggal nanti pelan-pelan untuk mempelajarinya dan untuk arahannya untuk bagaimana cara-cara menguasainya, trik-triknya. Cuman saya bingung. Ini tujuannya, pemahamannya siswa itu dari segi apa ya? Masih ini adalah dalam awang-awang. Apakah semuanya ranah pendidikan, pengetahuannya, atau semuanya mencakup, atau dari segi pengetahuannya saja 3 aspek, atau mencakup semua aspek, atau hanya satu aspek saja, atau semuanya itu yang mau dikelola di metode ini. Itu terima kasih dari saya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Torik. Iya. Sebelum saya serahkan ke Pak Andes ataupun Pak Lamudin, ini pelatihan kita ini ya saya sangat senang Pak, Bapak dari guru SMK ya. Ini sangat berguna banget. Memang berguna buat semuanya. Karena kita prioritaskan adalah SMP, SMA, dan SMK. SD kita tidak masukkan, tapi bagi siapa yang sudah ada boleh, tidak masalah kalau siapa yang mau gitu ya. Untuk tujuannya kita ini apa, untuk apa? Ini SMK ini sangat bagus sekali Pak gitu. Untuk bisa lebih jelas, mungkin Pak Lamudin dulu. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Andes bahwa mendesain media pembelajaran memang butuh satu ini kayak jadi storybooknya juga kita harus buat dulu bagaimana. Tapi di Seminar Lab ini juga kita bisa memodifikasi yang sudah ada di sini
Di sini kan pembelajaran yang sesuai dengan misalnya tadi SMK ya. Ini ada pengenalan perangkat TIK pionir. Sebenarnya bisa kita gunakan scene yang ada di sini, dan nanti kita bisa modifikasi sesuai tidak dengan materi yang kita sampaikan ke anak-anak. Bahwa di sini udah ada tersusun urutan-urutan pembelajaran yang sesuai dengan kita. Dan ini seperti di sini pengenalan hardware. Nah, di sini pada saat kita klik pengenalan hardware, maka nanti akan sudah ada semua ya urutan-urutan tentang mengenai pembelajaran kita yang sesuai dengan kita. Jadi kan saya baru hanya memperkenalkan bagaimana membuat baru gitu langkah-langkahnya apa saja. Tapi sudah banyak pertanyaan seperti ini. Tadi Pak Andes sudah bilang bahwa di aplikasi Milab ini udah ada contoh-contoh yang bisa sesuai dengan ini Bapak Ibu gitu ya. Jadi di sini ada biologi, ada IPA, bahkan teknik perkantoran, bahkan perakitan. Di sini juga ada perakitan di sini. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan template-template yang udah ada dan memodifikasi sesuai dengan materi Bapak Ibu. Nah, jadi sebetulnya nanti Bapak Ibu yang membuat baru skin yang buat desain Bapak Ibu itu juga akan dijadikan template yang sesuai dengan pembelajaran yang bisa dipakai oleh orang banyak juga dari template-template tadi. Ada bilang nanti akan terus dijadikan. Nah, jadi seperti Bapak, jadi kalau misalnya materi kita tidak sesuai atau kita inginkan, aset-aset tersebut bisa di tim lalu nanti akan melengkapi kalau yang tidak ada di scene. Tapi mudah-mudahan dengan perkembangan seperti ini udah ada Bapak Ibu. Nah, ini seperti ini. Ini ada di ruangan lab. Kita menjelaskan bagaimana kantorannya skin ini bisa kita gunakan gitu sebagai penjelasan materi pembelajaran kita. Nah, kalau tadi kan saya melangkahnya dari membuat baru. Gimana sih membuat barunya? Saya mengenalkan hanya toolsnya aja seperti ini. Nah, tapi alhamdulillah udah banyak pertanyaan. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, mengenai apa penjelasan buat Bapak Ibu, misalnya di sini ada standpoint pertama itu di mana gitu. Nah, ini seperti ini. Jadi misalnya kita ingin menjelaskan ruang kelas perkantoran apa sih? Apa? Nah, ini materi-materi tentang perkantoran, apa yang ditanyakan, apa yang ada di sini ini sudah ada Bapak Ibu. Nah, di sini. Jadi kita ingin menjelaskan. Tadi kan saya sudah jelaskan memutarkan video yang dari YouTube atau menampilkan gambar yang sesuai dengan Bapak Ibu inginkan, itu sudah ada di sini dengan teknologi yang baru dari Milab ini. Makanya Bapak Ibu nanti coba aja membuat satu desain pembelajaran yang isinya yang sesuai dengan Bapak Ibu. Nah, ini kan jawab pertanyaan. Saya jelaskan kuis ya. Kuis di sini bisa Bapak Ibu sebagai penilaian nanti untuk keberhasilan anak-anak itu masuk ke ruang virtual kita. Setelah kita masuk ke virtual kita perlihatkan materi, misalnya materi tentang apa. Nanti boleh dikasih terakhir agar controlling dari penguasaan materi kita dari virtual setelah lihat ini bisa tersampaikan seperti koreksi bahwa nanti pertanyaan-pertanyaannya kuisnya di sini apa saja. Nah, ini sudah ada. Nah, ini sudah ada seperti ini. Nah, ini bahkan bagian-bagian pertanyaan-pertanyaannya juga bisa kita adopsi gitu ya dari ini kan pertanyaan-pertanyaan kita ditanyakan tentang perangkat komputer yang dijadikan media. Nah, ini di kuis ini Bapak Ibu tinggal bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang sebagai KBM itu dikuasai oleh anak itu atau tidak gitu.
Jadi di kuis ini bisa kita buat di aplikasi Minalab. Jadi materi-materi yang kita sampaikan sebelumnya kita tunjukkan misalnya kayak gambar. Nah ini kan ada ruang kelas, ada guru, ada di sini tentang apa saja yang kita berikan. Itu harusnya di urutan-urutan seributnya apa yang mendukung buat materi kita. Jadi kita tampilkan di ruang desain virtual reality kita di Minalab ini kita masukkan di sini agar materi kita tersampaikan dengan yang kita inginkan sesuai dengan RPP, misalnya RPP tentang KD apa. Nah ini kita sampaikan. Jadi aset-aset yang kita tampilkan itu sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Ini udah ada input aset yang ada di sini, bahkan animate objeknya juga kita bisa tampilkan di sini untuk mendukung penjelasan materi yang akan kita sampaikan sebelum kita adakan kuisnya nanti sebagai pertanyaan. Jadi mereka kita ajak melihat dulu tentang penjelasan materi kita. Tadi kan ada materi berupa video, ada materi tentang bagaimana gambar yang bisa anak baca dan bisa menganalisis gambar tersebut gitu. Dan nanti ada juga tadi video yang kita miliki sendiri kita bisa upload di situ. Jadi aset-aset yang ditampilkan di dalam ini sesuaikan dengan materi Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Itu bisa saya jelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Alamudin. Bagaimana Pak Torik? Apakah merasa terganjal lagi? Lagi dong Bu, mau nanya sebentar yang tadi jelasin Pak itu. Oke, siap Pak. Silakan. Itu tadi berarti kita save, kan kita bisa pakai template yang ada ya. Berarti segala pekerjaan yang kita save itu tersimpan di cloud di Milia ya. Jadi semua orang bisa mengakses jadinya Ibu ya. Kalau yang terdapat di dalam Minalab itu semua orang bisa mengakses. Tapi yang kita buat sendiri itu orang lain tidak bisa akses kecuali kita kasih Pak. Oh, berarti yang template itu memang udah dikasih akses dari Milia ya? Betul, Pak. Oh, gitu. Iya. Terus untuk kuisnya nanti kita lihat report untuk analisanya di mana, Bu? Ada, Pak. Nanti kita share di grup untuk melihat kuisnya. Oke, makasih. Jadi ada berapa anak, ada ratusan seperti murid saya ratusan itu semuanya ada, Pak, langsung bentuk PDF. Oke, terima kasih, Bu. Iya, silakan. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke, untuk menambahkan Pak Alamudin. Boleh nambahin sedikit. Oh ya, silakan Pak Andes ya. Silakan Pak. Sedikit aja. Jadi mungkin tadi ada pertanyaan ya, Minalab ini sejauh mana bisa digunakan dalam proses belajar mengajar. Sebenarnya metodenya ada banyak, tapi semua metode menggunakan VR itu sebagian besar adalah metode blended learning. Artinya di sini mungkin dalam kesempatan ini saya juga bisa sharing yang sudah dilakukan di negara-negara lain yang sudah mengaplikasikan teknologi VR di dalam kelas. Itu biasanya penggunaan VR dilakukan di awal, Pak, Bu. Jadi bisa di awal, bisa di tengah sebenarnya. Cuma sebagian besar mereka melakukan di awal. Nah, jadi bayangkan kita baru baru masuk kelas, kemudian menyapa siswa, berdoa, terus kemudian kita langsung memakai VR ini, tapi kurun jangka waktunya itu maksimal 15 menit sih sebenarnya. Untuk setiap jenjang, misalkan kalau SD itu sebenarnya 5 menit cukup, terus kemudian SMP, SMA itu sekitar 10-15 menit, itu juga sudah cukup. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah sebenarnya sebagai stimulan, itu yang pertama. Gitu. Dari stimulan itu nanti di VR mereka bisa mengakses banyak sekali informasi dan mereka bisa terlibat di dalam stimulan tersebut. Nah, nanti setelah 15 menit baru nanti guru itu bisa memasukkan metode lainnya, misalkan dengan menggunakan FGD atau dengan menggunakan metode video atau dan sebagainya ya. Jadi bisa dicampur sebenarnya. Jadi jangan dibayangkan kalau misalkan kita belajar tentang
TIK gitu ya, atau misalkan let's say ekonomi gitu, belajar tentang ekonomi atau sejarah. Jangan dibayangkan 2 jam pelajaran itu pakai VR terus, enggak. Tapi pemakaiannya itu sebagai stimulan di awal itu sekitar 10-15 menit. Nah, ini ada contoh di mana sebelum mendesain menggunakan Melia Lab ya, ataupun ini sebentar saya mau sharing screen. Nah, mungkin nanti ini juga bisa diberikan di pelatihan berikutnya. Tapi mumpung lagi ditanyain, jadi saya show aja dulu. Nah, di sini Bu Irma, terus Pak Lahamudin dan teman-teman yang sudah berlatih ya sampai ke tahap ini adalah tahap di mana sebelum kita membuat template gitu ya, menggunakan Melia Lab. Di sini kita metodenya adalah membuat dulu nih format templates-nya. Gitu. Jadi di sini kita memberikan nama template-nya apa. Nah, kemudian di sini kita bagi ke dalam ini kalau saya ini. Nah, ini ada pemicu masalah, terus kemudian masuk ke dalam tingkat mengetahui informasi. Setelah itu masuk ke dalam tingkat pemahaman. Setelah itu masuk ke dalam tingkat membandingkan atau menganalisis gitu. Nah, di sini semua kayak seperti konsep aset yang diperlukan apa saja, kemudian pop-up info isinya nanti apa, voice, quiznya mau diisi apa, itu semua ada di format ini. Jadi ini sebagai guidance ya, atau sebagai kerangka untuk Bapak Ibu nanti sebelum nyemplung di kreatornya untuk membuat, sebaiknya sih kita menyusun dulu seperti ini, jadi supaya terarah gitu ya. Nah, nanti apa-apa saja yang diisi ini bisa ditulis di sini gitu ya. Kayak misalkan environment-nya, lab komputer, kemudian meja, terus kemudian karakternya ada siswa, terus ada juga video yang dimasukkan ya dimasukin aja ke link ini. Jadi sebelum membuat di kreator kita sudah tahu nih sampai tahap mana gitu. Nah, di sini kan juga ada kuisnya. Nah, di sini kuis yang kita taruh sebagai stimulan juga bisa ditaruh di sini. Jadi dengan format ini sebenarnya semua mata pelajaran itu bisa kita desain dengan menggunakan Melia Lab dan aset-aset yang disediakan gitu. Tapi memang tentunya ya sekarang kita di Melia Lab itu ada sekitar 2.900-an aset, hampir 3.000 aset library 3D yang bisa kita gunakan secara gratis. Tapi itu juga sebenarnya masih belum cukup. Jadi tentunya kita di Melia Lab setiap minggu kita terus update aset 3D-nya gitu ya, sesuai dengan kebutuhan pembelajaran gitu. Ya kira-kira itu sih yang bisa saya tambahkan. Jadi nanti mungkin kita untuk yang next session bisa belajar juga nih mengenai ini, cara menyusun kerangkanya. Oke, terima kasih Pak Andes. Ya, yang kita harapkan hari ini adalah pengenalan. Jadi Bapak Ibu sudah mengenal, kemudian boleh berkarya Pak. Bapak Ibu boleh berkarya dalam aplikasi tersebut. Boleh membuat sebuah scene yang sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu semuanya, atau boleh mengadaptasi dari scene yang ada di dalam program tersebut. Itu yang kita harapkan. Kalau misalkan menemukan ada suatu kendala, kita standby dengan tim Melia Lab ada di grup. Ada apa, misalnya kenapa gitu. Itu bisa kita sharing di dalam grup tersebut. Jadi hari ini tujuan kita mengenalkan dan bagaimana membuat. Ternyata Pak Lahamudin udah dari awal semuanya sudah langsung dibabat sebenarnya Pak, sampai semuanya itu udah semuanya. Penasaran sih. Itu udah semuanya Pak. Semuanya itulah yang ada di Melia Lab, sampai classroom, sampai scene itu semuanya udah. Jadi tinggal Bapak Ibu berkarya, kami menunggu karya-karya Bapak Ibu
silakan berkarya. Apapun kalau misalnya ada kesulitan, kita ada di grup WA kita. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, apakah ada lagi Pak Rizky? Karena kita sudah mendekati waktu. Sudah terjawab semuanya sepertinya Ibu. Sudah terjawab. Apakah ada lagi Bapak Ibu semuanya? Siapa tahu masih ada yang mengganjal. Boleh langsung dinyalakan mic-nya apabila mau bertanya, silakan. Kalau saya nanya boleh nggak? Gawat ini. Bosnya nanya. Jadi gini Pak Lahmudin, ini kan Ya. hal yang baru bagi yang baru kenal ya. Singkatnya saja, dalam pembelajaran kan pertama tujuan. Setelah kita menentukan tujuan, kemudian kita ngoprak-ngaprek VR itu kuncinya apa sih? Gitu aja. Kalau ininya kan toolsnya kan semua pada bisa kali ya. Nah, kira-kira kuncinya apa itu? Biar bisa meraba-raba dikit gitu. Iya. Terima kasih. Oke, ya Bu Irwani. Ya, silakan Pak. Jadi sebenarnya kunci dari nilai lab ini sendiri itu membuat satu refleksi pemahaman bahwa kita bawa ke dunia yang berbeda dari hal kita mengajar ya. Artinya dengan fasilitas media virtual lab ini kita mengajak anak-anak didik kita itu kita bawa ke dunia yang berbeda dari hal yang kebiasaan kita mengajar. Artinya virtual reality ini kan masuk ke dunia yang nyata, seakan-akan nyata walaupun itu kalau kita kan di kelas mengajarkan dengan metode biasa di kelas, kita nggak bisa nunjukin oh ini loh, ini bagaimana. Tapi dengan metode Media Lab ini seperti kita menjelaskan tentang organ tubuh. Organ tubuh itu nanti bisa dipecah-pecah, bahkan kita bisa masuk ke dalam organ tubuh. Ini yang namanya jantung, ini ada yang namanya itu seakan-akan sungguhan. Kita bawa anak-anak ke dunia yang kita seakan-akan melihat bahkan membedah kerangka manusia misalnya itu namanya apa. Nah itu bisa Bapak Ibu. Tapi Pak Andes bilang tadi dengan kondisi ini sebagai bukan yang tidak lebih, kan tidak semuanya pembelajaran ini dengan 40 menit kita belajar, tidak semuanya kita pakai Media Lab. Media Lab ini hanya untuk menunjukkan dan membawa anak-anak ke dunia yang berbeda dari cara kita mengajar. Jadi kita bawa ke dunia yang benar-benar masuk ke yang lain dari penjelasan kita. Mungkin ini yang bisa kita refleksikan ke anak-anak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lahmudin. Ya, masih ada lagi yang mengganjal Pak Sofirin? Ada yang nanya link absen itu? Oh, link. Ya, untuk absen Bapak Ibu boleh akan dibagikan oleh panitia. Dan ketika Bapak Ibu submit, itu link absen akan segera ada sertifikat masuk ke email Bapak Ibu. Silakan diisi. Itu link absen sudah. Ya, silakan Bapak Ibu diisi. Yang saya share Ibu. Ya, ya Bu Saro. Bu Irma, saya infokan kepada teman-teman semua untuk absen ini link ke sertifikat. Jadi mohon kami tidak melayani pembetulan nama maupun gelar. Jadi Bapak dan Ibu mengisi sesuai dengan nama dan gelar Bapak dan Ibu. Jika sudah diisi dengan benar, link sertifikat akan langsung masuk ke emailnya Bapak dan Ibu. Itu saja Bu Irma. Oke. Ya. Mantap. Terima kasih Bu Saro. Bagaimana yang di YouTube juga bisa di-share linknya di chatting Pak Rizky untuk Bapak Ibu yang sedang streaming. Ya. Yang di YouTube dengan di Zoom ya, tidak. Baik, nanti saya share sekalian Ibu. Ya, tidak di-share di ini Pak Rizky ya, tidak di-share di grup ya. Jangan share di grup, tapi di-share di room ini, room Zoom dengan yang di YouTube. Karena kalau yang di
grup itu belum tentu dia masuk ke room Zoom. Ya, betul. Oke, Ibu Leonora ada, silakan Bu Leonora. Pak Rizky, Bu Leonora ada raise hand. Silakan Bu Leo. Oke, terima kasih Bu Irma. Kedengaran ya? Kedengaran Bu. Jelas. Oke. Ya, terima kasih. Ini di sini saya mau tanya mengenai VR ini, kan implementasinya nanti ke siswa itu kan asiknya itu ya harus pakai alat VR ya. Jadi kalau pakai handphone aja kan kayaknya kurang mantep tuh kan untuk view-nya. Nah, untuk alat VR-nya itu sendiri kalau boleh tahu informasi itu per anak itu kita budgetkan berapa ya? Dan bisa nggak sih itu dianggarkan di sekolah gitu? Terus karena kita kan pengennya kita bikin satu kegiatan gini kan maunya diimplementasikan langsung gitu kan. Nah, terus yang kedua pertanyaan saya, untuk aset matematika itu kita carinya di mana ya? Soalnya saya tadi coba di searching aset ini kok matematika kok hampir nggak ada gitu. Caranya untuk ambil dan masukkan ke sini tuh gimana caranya? Makasih. Oke, terima kasih Ibu Leo. Ya, karena kebetulan Ibu Leo ini adalah kepala sekolah, jadi beliau bisa langsung mengaplikasikannya di sekolahnya dengan guru-gurunya. Hebat Bu Leo. Ya. Belum Udah, yang penting udah niat. Yang penting udah niat. Iya, itu udah keren banget Bu Leo. Jadi untuk cardboardnya ada sebenarnya bisa dibuat sendiri juga sebenarnya Bu Leo bisa. Untuk harganya sih mungkin bisa di searching di internet ya. Untuk sekolah pionir yang seperti dibilang Pak Andes dan Pak Lamudin tadi, kita mendapatkan memang 10 gratis free dari Milia Lab. Itu saya gunakan murid saya bergantian memang di sekolah ya, gitu. Untuk lebih lanjutnya kalau Bu Leo kan sebagai pimpinan itu bisa nanti kontak ke Pak Lamudin atau ke Pak Andes ada di sini, di grup kita juga boleh. Bisa langsung Bu, bisa mengaplikasikan bagaimana nanti di sekolah Ibu untuk siswa, untuk guru bagaimana itu boleh. Nah, untuk matematika itu banyak sekali Bu Leo di situ. Kalau misalnya itu kan ada 3.000-an tadi. Diketik aja matematika mau seperti apa, itu boleh. Nah, atau Ibu mau menambahkan, itu seperti yang ditunjukkan Pak Lamudin tadi, custom itu fungsinya untuk menambahkan gambar yang ada di laptop Ibu Leo. Itu bisa Bu, gitu. Jadi misal atau Ibu searching di internet untuk lebih detailnya lagi juga bisa ditanya di grup lah gitu untuk ukurannya itu ada berapa, itu tim ada standby untuk menjawabnya di grup. Begitu Ibu Leo. Oh iya. Apakah peserta pelatihan ini nggak bisa dapat gitu difasilitasi oleh Milia Lab untuk alatnya? Alat. Oh, satu atau dua gitu. Waduh. Boleh, sepertinya sudah dikasih aplikasi yang premium, sudah alhamdulillah saya tuh. Karena itu harganya sangat mahal sekali. Iya nih. Soalnya kalau itu yang bikinan Bu Irma kan ada. Bu Irma coba contohnya mana yang bikinan? Nah, itu tuh. Kalau dari Milia Lab ini ya Bu Leo ya. Saya matiin dulu ininya. Ya. Jadi ini terbuat dari kardus dan sebenarnya bisa dibuat sendiri Bu Leo. Untuk prakarya gitu, prakarya. Jadi hanya membutuhkan ada kaca cembung ya. Kaca cembung dimasukkan, itu bisa Bu. Bisa nanti untuk guru prakaryanya dibuat aja. Ini dari kardus, jadi untuk ditutup begini udah tinggal. Sebenarnya murah. Kalau selama ini kan pemikiran kita VR itu mahal seperti yang dibilang Pak Andes tadi. Ternyata murah Bu. Gitu. Iya. Kalau untuk super mahalnya ada Bu. Oke. Ada lagi Bu Leo? Tadi yang menu custom itu di mana ya Bu ya? Di Ibu di standpoint di bawahnya. Oh ya, oke. Gitu.
Ya, untuk selanjutnya Bapak Ibu silahkan berkarya 1 minggu ini. Minggu depan mungkin beberapa karya akan kita tampilkan gitu ya. Berapa scene yang sudah selesai boleh, apa kendalanya kita bisa bersedia menjawabnya di grup. Karena pelatihan kita masih ada 1 hari lagi yaitu minggu depan di Melia Lab tersebut, karena itu premium Bapak Ibu. Jadi bebas kita menggunakannya. Mumpung di waktu ya, link sudah diberikan. Kata penutup atau closing statement dari Pak Andes. Pak Andes, halo, masih di sini Pak? Halo Pak Andes? Ya, masih monitor. Oh iya, aduh Pak, aduh terima kasih banget Pak. Oke, closing statementnya Pak. Oke. Sepertinya yang akan closing statement banyak Pak Lamudin nih sama Bu Irma. Kalau dari saya, closing statementnya tetap sama ya. Saya adalah orang yang selalu percaya bahwa imajinasi itu lebih utama daripada pengetahuan ya. Imagination is more important than knowledge. Jadi memang tidak hanya anak-anak, saya dan mungkin Bapak Ibu sekalian pun juga ketika ingin memutuskan untuk belajar sesuatu itu pasti dimulai dari imajinasi. Itu belajar yang dipaksakan, misalkan kamu harus belajar supaya nilai kamu bagus. Kamu harus belajar supaya kamu bisa jadi orang sukses seperti anak tetangga ini, seperti dia, seperti siapa gitu. Hal-hal motivasi seperti ini sebenarnya akan menjadi sebuah tekanan dan tidak muncul dari dalam hati semua manusia ketika mereka memutuskan ingin belajar. Jadi memang benar keinginan untuk belajar itu berawal dari imajinasi, kemudian inspirasi, lalu muncul rasa penasaran. Nah, di sini sebenarnya contohnya terlihat jelas sekali, terpampang nyata membahana ya, bahwa Bapak Ibu guru hebat ini udah mulai langsung penasaran, terus langsung mau join ke hal-hal yang lebih detail. Nah, bayangkan jika ini bisa kita bangun ke anak-anak kita yang memang dari mereka lahir sudah terpapar teknologi. Nah, ini tentunya akan menjadi suatu stimulan yang sangat cocok dengan dunia mereka, dan kita juga tentunya bisa langsung memberikan inspirasi-inspirasi yang menimbulkan rasa penasaran ke anak-anak generasi siswa K12 saat ini gitu ya. Karena memang kalau dari research menunjukkan bahwa anak-anak generasi Z dan yang di bawahnya generasi Alpha, mereka lebih ingin terlibat dalam setiap tindakan gitu. Mereka tidak mau lagi kita cekokin suatu teori atau suatu pemahaman atau suatu asumsi. Mereka akan terlibat dan mencari sendiri. Kalau mereka nggak bisa cari di tempat di sekolahnya, mereka pasti akan cari sendiri. Mereka bisa cari di YouTube, mereka bisa cari di TikTok, bahkan sekarang juga semua bisa dicari. Nah, inilah dimana saatnya sebenarnya kita semua, yuk kita eksplorasi bersama-sama teknologi VR ini. Karena ketika teknologi ini digunakan dengan tepat, jadi man behind gun atau man atau woman behind the gun-nya ini tepat gitu ya menggunakannya, VR ini akan menjadi tools atau alat media pembelajaran yang sangat powerful sekali. Karena bayangkan jika anak-anak seolah-olah masuk ke dalam skenario yang kita buat, semua pesan-pesan inspiratif dan hal-hal empatik dan juga hal-hal yang bersifat akademis ya, seperti peningkatan memori, daya ingat, dan juga peningkatan daya analisa kritis, itu bisa dilakukan dengan sangat efektif dan efisien. Jadi terima kasih sekali lagi Bapak Ibu guru semua, Bu Irma, Pak Lamudin, Bu Tia, dan Pak Sobirin, dan segenap jajaran Ikatan Guru Indonesia DKI Jakarta dan Jakarta Utara, dan Bapak Ibu guru yang hadir meluangkan waktunya. Mari kita eksplorasi bersama-sama, tetap semangat, dunia ke depan ini perkembangannya semakin cepat. Kalau kita nggak gesit, ya sudah, kita bakal ketikung lagi.
Oke, itu aja dari saya. Mohon maaf tidak bisa menampilkan video karena menjaga supaya koneksinya lancar juga. Ya, terima kasih Pak Terima Andes. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Andes. Apakah ada sepatah dua patah lagi Pak Lamudin? Terima kasih Bu. Guru hebat adalah guru yang terdepan dalam teknologi, di mana guru tersebut harus mengekspor diri untuk ke depan agar teknologi ini sejalan sebagai perkembangan kita. Yang penting pantang mengajar bila tidak belajar. Jadi para guru di sini harus terus belajar agar bisa menjadi figur yang disegani oleh anak-anak kita dan terus menjadi guru yang menjadi pilihan buat anak-anak untuk dicontoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Lamudin. Ya, demikian acara kita hari ini. Ini belum berakhir ya Bapak Ibu, kita masih ada 1 hari lagi minggu depan dan kita juga lanjut komunikasi kita di dalam grup WA kita. Terima kasih atas kehadirannya mulai dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk mengisi absen karena Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat khusus untuk hari ini. Demikian juga untuk minggu depan. Mohon maaf dari kami tim panitia IGI Jakarta Utara apabila ada kekurangan, salah kata dan sebagainya, mohon dibukakan pintu maafnya. Untuk itu saya serahkan kepada Ibu host, Ibu Siti Saroh. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Irma dan teman-teman semua, menarik sekali ya pembahasan kita yaitu tentang PR. Untuk kali ini mohon bersabar kepada para peserta karena hari ini hanya pengenalan fitur-fitur saja, tetapi sudah dikenalkan lebih lanjut oleh Pak Lamudin, hanya sekilas ya Pak ya. Nanti minggu depan di tanggal 5 kita akan langsung prakteknya. Jadi mohon bersabar dan jangan keluar dari grup karena tanggal 5 kita akan mengadakan webinar kembali. Tetapi nanti sertifikat akan diberikan juga untuk webinar selanjutnya tanggal 5. Ini sekedar info ya Bu Irma ya. Nah, bagi para peserta yang berhasil mengumpulkan tugas-tugas untuk pembuatan media pembelajaran VR ini, itu akan mendapatkan sertifikat 32 jam dari pihak IGI Jakarta dengan Jakarta Utara ya Bu Irma, begitu. Mungkin nanti Pak Andres akan memberikan apresiasi buat teman-teman yang terpilih untuk PR-nya yang bagus yang mungkin bisa diambil oleh Mila Lab. Berusahalah sebagus mungkin untuk pembuatan PR ini, mana tahu nanti diapresiasi oleh Pak Andes. Begitu saja Bu Irma, Pak Lamudin, Pak Rizky, Pak Sobirin dan Bu Irma semua serta Pak Andes, terima kasih atas kehadirannya serta teman-teman hebat semuanya. Saya yakin guru-guru yang tergabung di webinar ini adalah guru-guru hebat yang dapat membuat media pembelajaran VR. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.